Shalom anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semuanya hadir hari ini? Hadir? Tidak ada yang sakit? Siapa? Idam sakit? Sakit apa Idam? Apa? Tidak ada keterangan. Siapa yang dekat rumah Idam? Kenapa? Oh, Ma, ya ampun. Pasti terlambat makan itu. Anda sebagai teman-temannya melihat Kak Ida untuk makan cepat waktu, ya. Jadi kalau besok tidak datang lagi, besok kita bisa berkunjung. Kalian bisa berkunjung ke lihat keadaannya Ida, ya. Oke. Kita akan memulai materi kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Masih banyak yang belum ke laptop. Jadi sebelum kita memulai, harap laptopnya ditutup dulu. Kita akan memulai materi kita. Oke, jika sudah, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh berkumpul lagi untuk belajar bersama Tuhan mengenai pendidikan agama Kristen. Kiranya Engkau berkati kami semua di tempat ini. Kiranya pembelajaran kami ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan melihat apa materi kita hari ini, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia. Ya, betul sekali. Next. Lagi. Oke. Sebelum kita masuk dalam materi yang lebih dalam lagi, Ibu ada pertanyaan di depan ini. Yang pertama, menurut kalian apa yang terjadi jika makanan tidak menggunakan garam? Hambar. Apa? Hambar. Apa lagi hambar? Apa? Gak enak. Apa lagi? Hati lu sangka? Tidak enak. Apa lagi? Itu aja Bu. Itu saja. Oke. Yang kedua, apa yang terjadi kalau malam-malam di rumah itu lampunya mati? Gelap. Apa lagi? Takut. Gak bisa jalan, gak bisa lihat orang. Apa lagi? Ada hantu. Tidak ada hantu. Nah, betul. Kalian, kita bisa lihat bahwa ketika kita memasak, tetapi tidak ada garam, rasanya tidak enak, hambar, tidak ada rasa. Dan yang kedua, apa yang terjadi kalau kita di rumah terus mati lampu? Kita tidak bisa melihat jalan. Nah, menyangkut materi kita pada hari ini tentang garam dunia dan terang dunia. Nah, kita akan melihat apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita akan melihat apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menjelaskan makna garam dan terang dunia berdasarkan Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita akan melihat apa sih makna garam dan
di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sosial. Yang keempat, menunjukkan perilaku positif, yaitu menampilkan perilaku yang mencerminkan terang Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menyambut dengan materi kita akan melihat Alkitab kita dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Matius, Injil Matius, bukan Markus ya, Injil Matius. Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Sudah? Ibu memberikan waktu sama kalian selama 3 menit saja untuk membaca dan mengamati ayat itu. Apa sih yang dimaksud dari ayat itu? Oke? Dimulai. Oke, waktunya udah selesai. Siapa yang mau duluan menceritakan apa sih makna dari pembacaan kalian itu? Oke, ayo. Yang saya tahu dari pembacaan saya ini, Bu, di sini Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai orang percaya supaya menjadi garam dunia dan terang dunia. Artinya kita bisa berdampak di lingkungan sekitar kita, Bu. Ya, bagus sekali, Ike. Itu adalah pendapat Ike, yaitu menjadi Yesus ingin kita menjadi terang dunia dan memiliki dampak terhadap orang lain. Siapa lagi yang bisa? Oke, terus dulu ya. Apa yang saya dapat dari pembacaan dalam dunia dan dalam dunia ini, Tuhan Yesus inginkan supaya kita menjadi dalam dunia atau dalam dunia kepada orang-orang yang belum percaya, dari tindakan kita, perbuatan kita, seperti itu. Ya, betul sekali. Dari pembacaanmu kita diajak untuk menjadi terang dunia untuk sesama kita, teman kita. Ya, Gary? Yang saya akan dapatkan di sini yaitu Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya terang kita menjadi bercahaya bagi banyak orang, supaya mereka lihat perbuatan kita baik dengan orang-orang sekitar kita. Ya, betul sekali, Gary. Supaya orang lihat bisa melihat perbuatan baik kita. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk jawaban-jawabannya. Teman-teman kalian sudah menyimpulkan bahwa dalam ayat ini menyatakan bahwa kita sebagai anak-anak Kristen harus menjadi garam dan terang dunia. Kenapa Yesus memakai
menyapa satu sama lain, pasti kita merasa senang. Orang lain bisa menyapa kita dengan hangat, membantu kita dalam kesusahan kita. Nah, kita sebagai orang percaya harus membawa kebaikan itu terhadap orang lain juga. Jangan hanya kepada kita yang sudah mengetahui hal yang telah
Ibu tanya, kalau kita sedang berada di tempat gelap, kalau kita berjalan, pasti kita tidak bisa melihat, betul. Jadi kalau terang itu ada, dia akan menuntut jalan. Nah, jalan kita, maka kita tidak akan tersandung. Kita akan melihat jalan. Maka terang itu menuntut jalan kita. Begitu juga dengan hidup kita sebagai anak-anak Kristen. Kita bisa menuntut teman kita yang sedang jatuh di dalam dosa. Contohnya, ketika menyontek, kita bisa menuntut dia. Kawan, jangan menyontek, itu berdosa, nanti Tuhan marah. Nanti Bapak Guru marah juga sama kamu kalau ketahuan. Nah, itulah salah satu contoh kita menuntut teman kita. Yang berikutnya, terang tidak disembunyikan. Ketika terang ada di dalam gelap, maka terang itu tidak akan tersembunyi. Orang percaya tidak mau menjadi anak Tuhan. Siapa di sini ada yang mau mengatakan kalau dia ibarat Tuhan? Siapa yang mau? Denis mau kalau dikatakan anak Tuhan? Tidak. Tidak, karena kenapa? Kita ini semua adalah anak-anak Tuhan. Lain kali jangan lihat yang begitu ya. Nggak berani membuat kebenaran. Kita harus berkata jujur. Ketika kita salah, kita minta maaf. Ketika orang lain membutuhkan bantuan kita harus menolong. Nah, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita untuk anak-anak sekalian juga, yaitu bersikap jujur, tidak menyontek, tidak berbohong, menjadi teladan, baik itu di kelas maupun di lingkungan, terlebih di dalam keluarga, di kelas, menghormati orang tua, saling menolong, dan memanfaatkan media sosial secara bijak. Nah, kita akan melakukan diskusi. Ibu akan membagikan kelompok. Karena kalian ada 5 orang, nanti ada yang satu kelompok 2 orang, dan yang satunya ada 3 orang. Kalian mau ibu bagi kelompok atau kalian sendiri yang memilih kelompoknya? Ibu saja? Oke. Baik. Ibu akan membagikan kelompoknya untuk aktif dalam diri satu kelompok garam, dan Denis, Ike, dan Jaharias kelompok terang. Nah, apa yang menjadi pertanyaannya yang kalian harus diskusikan, yaitu menuliskan 5 contoh perilaku sebagai garam dunia di sekolah. Itu yang bagian kelompok garam. Bagian kelompok terang menuliskan 5 contoh perilaku sebagai terang dunia di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, ibu sudah menyediakan kertas di sini, jadi kalian tulis di kertas ini, nanti kalian presentasikan di depan. Oke ibu. Thank you ibu. Oke, ibu akan memberikan waktu kalian untuk berdiskusi selama 5 menit. Oke.
sudah waktunya kita akan berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok siapa yang selesai? Kelompok terang, ayo ke depan. Oke, kami akan berdoa sebagai pertanyaan yaitu menuliskan di bagian perilaku sebagai perilaku menjadi keluarga dan masyarakat, yaitu yang kami sudah diskusikan ada 5. Yang pertama, menghormati orang tua, membantu seperti agama menjadi teladan bagi anak. Iya. Terima kasih untuk kelompok terang. Berikan tepuk tangan untuk kelompok terang. Nah, sekarang kelompok garam. Silakan ke depan. Hasil diskusi kami ya, untuk kelompok garam yaitu nomor 1 tidak menyontek, kemudian nomor 2 menolong teman, kemudian nomor 3 tidak membuli kepada teman-teman, dan nomor 5 menjaga menolong. Ya, betul sekali. Silakan duduk. Berikan aplaus untuk kelompok. Ya. Nah, kita telah melihat dari presentasi kalian itu. Kita melihat bahwa garam dan terang itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan terang terhadap siapa? Terhadap teman, lingkungan kita, dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita akan mengakhiri materi kita pada hari ini, Ibu ada tugas pribadi untuk dikerjakan di rumah, dan ini akan kita diskusikan kembali atau kita mempresentasikan kembali untuk minggu depan. Ini ada tugas pribadinya, nanti kalian bisa catat. Kalian catat ya. Ibu, Jika sudah semua? Sudah. Jangan lupa ya kalian kerjakan sendiri-sendiri. Gampang kok soalnya ya. Oke, kita akan mengakhiri materi kita pada hari ini. Ibu akan menyimpulkan bahwa garam itu memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan kita. Baik itu pengaruh positif dan menjaga kekudusan kita, menjaga diri kita. Terang memberikan teladan melalui perbuatan kita. Segala perbuatan baik dilakukan untuk memuliakan Allah. Segala apapun yang kita lakukan, kembali lagi hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya minta kesediaan untuk Zakarias menuntut kita di dalam doa. Ke depan Jaka. Mari kita berdoa dan teman-teman. Terima kasih ya Tuhan, kami telah menyelesaikan untuk pelajaran